lagi di Kampus Corner. This is real, This is fun, this is Kampus Corner. Ngomongin tentang content creator yang hype banget saat ini, kita kedatangan dua bintang tamu yang seru banget hari ini. Ya, boleh sapa dulu kali ya. Oke. Halo Kak Emil dan Kak Gina. Hai semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Baik dong, ini bisa ada di sini. Kalau aku sakit kan nggak mungkin aku ada di sini kan. Oh iya. Pasti izin. Gimana sih perasaannya kayak undang ke Kampus Corner? Aku pribadi kayak bangga banget kayak bisa ada di sini tuh kayak karena dari dulu aku yang berada di belakang kamera. Sekarang aku bisa ada di sini buat ngeedukasi kalian semua. Aku alumni by the way guys, aku batch 19. Sekarang aku ada di Kalau aku juga senang banget karena kayak acara kampus aku aja aku tolak, say. Nah, ini ya super demi apapun di kampus ini gue datang sekarang ngobrol sama kalian semua, senang banget. Gilang tuh dari jurusan apa sih? Aku dulu dari jurusan Maskom. Dia emang udah biasa di belakang kamera ya? Belakang kamera biasanya. Kalau Kak Emil gimana nih kesibukannya selain jadi content creator? Aku sih kesibukannya sebenarnya cuma so sibuk aja ya. Jadi kesibukannya biar kelihatan sibuk gitu. Enggak. Jadi aku juga udah kuliah. Aku pasti sama kalian semester 5 bukan? Semester 3, semester 5. Nah, aku semester 5, aku masih kuliah juga. Jadi sekarang kesibukannya ya cuma kuliah, ngerjain tugas-tugas, ada syuting. Kalau dibilang content creator tuh kayak agak much gitu. Karena aku iseng creator aja. Event creator. Kak Gilang kan dulu kuliah di Alsper. Kakak tuh dulu cuman kuliah yang kupu-kupu, kuliah pulang. Atau sibuk kerja, atau sibuk konten juga? Kalau kuliah itu aku nggak pernah langsung pulang. Aku selalu kayak duduk-duduk dulu sama teman-teman kayak nongkrong gitu, ya? nongkrong, belajar di perpustakaan. Perpus ya, bukan smokar. Iya. Enggak, tapi serius penyesalan aku terbesar dulu aku nggak aktif kayak klub-klub gitu tuh aku nggak masuk. Aja dulu gue masuk kayak mungkin LSPR TV atau PR modeling gitu kan. Siapa tahu bisa. Oke Kak Emil, kalau Kak Emil ini kesibukannya kan juga content creator sambil kuliah tuh. Iya. Berarti kayak gimana sih Kak? Bagi dong kayak tipsnya time managementnya Kak Emil. Kalau ngomongin time management, gue sendiri tuh sebenarnya time managementnya nggak baik banget, Jelek banget. Gue bener-bener kalau ngomongin time management itu berantakan banget. Gue tuh bukan orang yang sebenarnya dalam hati tuh ada niatan pengen tertata yang kayak dijadwalin nih what to do, kayak dibikin listnya gitu kan, hari ini ngapain, tapi bangun aja udah jam 11. Habis itu kayak kelas pagi kadang udah suka ketinggalan gitu. Jadi kalau dibilang time managementnya gimana ya di random aja. Paling kayak misalnya dari kemarin udah tahu apa yang besok harus dilakuin, ya udah itu dilakuin. Udah mulai kelas online, terus habis itu nanti siang biasanya mulai syuting juga sama Gilang. Kan kayak kerjaan kayak gini itu kan sebenarnya waktunya fleksibel ya. Jadi nggak ada yang kayak weekdays doang kerjanya bikin konten atau syuting segala macam, enggak. Tapi kayak kadang Sabtu Minggu juga tetap. Aku sama Emil itu kebetulan orangnya spontan. Pokoknya nggak ada kayak plan, nggak beraturan. Tiba-tiba aja misalnya hari ini plan cuma ke Gilang doang nih. Terus nanti tiba kesini yuk, bikin ini kayak bener-bener nggak direncanain dari 2 hari gitu, enggak. Kalau boleh tahu nih Kak, cerita awal dari Kak Emil sama Kak Gilang bisa jadi content creator tuh gimana sih Kak? Lagi pandemi nggak ada ngapa-ngapain terus kayak ini apa sih aplikasi TokTok ini kan baru kan dulu. Aku kayak ikutin terus kayak lucu nih kayaknya buat iseng-iseng doang. Tadinya tuh buat menghibur teman-teman yang deket aja. Tiba-tiba alhamdulillah bisa menghibur masyarakat luas. Luas. Kalau dari gue sendiri sih waktu itu mulai tuh sekitar pokoknya kuliah, gue inget banget awal-awal banget itu kuliah masih sempat offline. TikTok tuh udah mulai hits lagi gitu. Yang awalnya kan dibilang alay dan segala macam gitu kan. Orang-orang udah mulai bikin dan di-share ke Instagram akun shit posting gitu. Nah, terus akhirnya semenjak ada kayak gitu, terus juga ya akhirnya iseng lah bikin. Terus ada salah satu TikTok yang naik. Zaman dulu tuh gue belum berani untuk ngomong depan kamera. Jadi maksudnya belum. Kalau sekarang kan konten gue tuh suka kayak ngomel-ngomel depan kamera. Dulu tuh gue nggak menggunakan suara gue sendiri. Jadi pakai sound orang terus cuma dikasih teks doang kayak meme gitu. Nah, terus akhirnya itu juga orang-orang lumayan suka, di repost ke Instagram sampai akhirnya ya udah keterusan. Terus akhirnya berani ngomong depan kamera tentang isu-isu lakor lah, orang-orang yang kayak kelakuannya ada aja manusia masa kini gitu kan. Jadi akhirnya gue ngomel-ngomelin depan kamera dan itu yang orang-orang suka. Jadi ya udah dilanjutin sampai sekarang. Emil kan sama Kak Gilang kan udah terkenal banget nih ya. Amin ya Allah. Banget tinggal ya saya. Pertama kali viral gitu kayak kok video gue naik, like-nya banyak, komennya banyak. Jadi mungkin agak terkesan kayak apa sih Emil sombong banget, tapi gue nggak kaget. Dari kecil itu cita-cita gue jadi artis. Dari kecil tuh udah suka ikut casting, main-main film pendek juga. Star syndrome gitu enggak. Malah gue kayak gue udah tahu ini bakal terjadi. Karena gue udah tahu di masa yang lalu udah berjuang. Cuma caranya kebetulan ditunjukin lewat bikin konten ini gitu loh. Kalau gue lebih ke kaget sih. Dulu gue itu sempat nggak percaya kalau orang yang bentuknya kayak gue nggak bakal bisa diterima di masyarakat. Tiba-tiba ada satu video yang naik banget, orang-orang kayak lagi dong bikin lagi gitu. Dia mau menghibur teman-teman
teman-teman doang, jadi kayak oh ya udahlah sekalian menghibur semuanya, apalagi masa pandemi kan stressful banget kan. Iya. Bosan di rumah Iya doang. bosen di rumah doang, orang-orang juga mainnya sosial media, jadi kayak gitu kayak what? Aku kan pernah ngeliat nih dari Kak Gilang, Kak Emil nge-host tuh sama Kak Fadlan sama Kak Ehan. Awal mulanya gimana sih Kak sampai bisa diundang ke stasiun TV gitu? Pertamanya kalau aku sama Fadlan itu sebenarnya kita udah kenal dari lama. Kita udah temenan dari 2017-an gitu. Nah, Gilang sama Fadlan waktu itu semenjak bikin konten main berdua. Mereka berdua ngajak Ehan sama aku untuk main bareng berempat. Kita awalnya nggak ada kan kayak bikin Geng geng yuk, gitu. gitu. Padahal kan Dan kayak itu kita bukan kalau geng. itu pun kita bukan geng kayak mau dong Galaxy ya udah berempat gitu loh. Tapi kalau geng-geng gitu enggak, kita mau main sama siapa aja gitu. Mainlah kita berempat ke rumah Fadlan, kita iseng bikin konten terus kayak bikin grup tapi namanya apa ya? Terus dia kayak Galaxy kali ya. Apa Galaxy? Galak-galak gitu. Terus sampai akhirnya kesenggol sama salah satu stasiun TV ini, terus kita nge-host di salah satu program gitu. Tadi kan udah nge-host nih, berarti kan beda ya kalau di sosmed sama kayak TV. di TV. Beda banget. Nah, ada nggak tuh kendalanya gitu kayak awal-awal, aduh kan gue grogi, gue takut dilihat masyarakat Indonesia gitu. Kalau grogi udah pasti banget karena kan jangkauannya lebih luas ya kalau TV. Jadi kalau misalnya pas pertama kali masuk TV, aku tuh yang kayak sosial media orang-orang udah bisa nih kebaca orang-orangnya kayak gimana. Kalau TV itu kan lebih luas. Tapi aku tuh nggak pernah yang kayak ragu buat nyoba. Semakin aku dikasih tantangan, aku tuh semakin penasaran. Kayak penasaran, aku masih kayak terus akhirnya yaudah kita coba aja Go, kali ya iya, TV go ya. with the flow aja terus akhirnya Go udah with the ikut. Dan kayak mungkin bedanya kalau di TV ini kan kita work as a team ya. Kalau misalnya kita bikin konten ya udah itu urusan kita sendiri, kita yang bikin skripnya, kita yang bikin videonya, kita yang edit, kita yang upload. Nah, tapi kalau TV kita kerja ada produser, ada kameramen, ada semua orang. Jadi kalau kerja sama tim itu ya mau nggak mau kita bukan di depan kamera aja kayak ngejaga image dan menjaga omongan dan segala macam. Kita juga harus punya attitude karena kita kerja bareng sama orang-orang lain. Kita harus jaga perasaan. Jadi lebih kayak tanggung jawabnya lebih gede aja sih karena kita kerja sama orang-orang banyak, bukan kita sendiri, nggak boleh selfish gitu jadinya. Iya. Lebih tahu diri, jangan telat-telat. Kak Emil sama Kak Gilang berarti deketnya gara-gara Sebenarnya dia tuh awalnya nggak suka sama gue tau. Aku nggak suka sama Sumpah, awalnya dia kayak aku itu terbiasa sama orang yang kayak Fadlan. Kalau ketemu itu sangat ramah, sangat welcome gitu. Kalau Emil tuh pas ketemu jadi kecil juga loh gitu loh. Kayak apa kan image-nya dia juga di sosial media kan kayak jutek yang nggak punya manner gitu-gitu kan. Nilai plusnya gue nggak mau lu GR ya, tapi nilai plusnya adalah dia ini sopan ke orang tua. Oh. Jadi setiap ke rumah itu kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore. tapi kan itu awal ketemu Iya, itu ketemu awal doang, ketemu. tapi seiring berjalan waktu ya malah lebih buruk. lebih baik dong. Oke nih, kan Kak Gilang sama Kak Emil tuh kayak udah deket banget nih. Kayak aku juga sering lihat nih di SCP gitu kan, kayak kontennya berdua mulu. Pernah nggak sih ribut gara-gara konten gitu? Pernah karena kita sering satu ide. Iya, kita tuh sering banget kayak Emil gue mau bikin ini. Lah Ini ini udah gua gue mau bikin- Ya, ini bener. udah gue mau bikin, lu lihat dong di DM gue udah mau bikin yang kayak gini, gue udah ngomong ke lu. Ih gue belum baca, ya udah terus siapa yang bikin? Udah Ya, kira-kira. akhirnya kayak gimana nih, siapa nih yang mau bikin? Kalau masalah konten kayak gitu, tapi kalau di masalah pertemanan lainnya sih kita tuh komunikasi ya udah terbuka aja. Misalnya Gilang lagi ngerasa kayak gimana, gue nggak suka sama sikap Gilang yang apa, gue ngomongin gitu. Jadi kita saling jujur biar lancar semuanya, ke kerjaan ke segala macam juga jadi enak gitu. Sakit hati ya sakit hati, cuma saat itu doang. Jadi Nah plus kayak- karena kita berdua ini, kalau misalnya kalian mungkin lihat di sosial media kan kita berdua ini ngomongnya kasar ya. Kayak gue sama Gilang bisa gue maki-maki dan segala macam, tapi itu kalau gue ke Gilang itu hal yang normal. Tapi gue nggak bisa ngeliat orang lain kayak gituin Gilang. Itu cuma hal yang fine buat kita berdua doang. Bisa kata-kataan, bisa kayak gimana tanpa sakit hati itu cuma di antara kita berdua doang. kita langsung masuk ke ice breaking aja kali ya. Sama kita ada games ya. Hari gini masih nggak pakai masker dan cuci tangan keluar rumah. Eits, dan selalu kalau misalnya COVID-19 sekarang dapat bermutasi dan mempunyai varian baru dan lebih berbahaya loh. Jadi, jangan lupa untuk selalu gunain masker dan juga cuci tangan selama kalian berada di luar rumah, teman-teman. Ke ice breaking yang pertama Lang, ya. jangan malu-maluin inget ya. Tadi konsepnya kan kita udah bestie abis. Ya sih? Jadi jangan malu-maluin. Oke. Ukuran sepatu dari Kak Emil. Oh jadi harus bareng. Hilang demi apa sih Lang? Lo pernah beliin gue kan, buat kaki-kaki kan lo pernah beliin gue sendal, walaupun gak mahal-mahal Iya. banget. Oke, 1 3, 2, 1. Yeay, bang. He knows, dia tahu. Makanan favoritnya Kak Gilang apa? Easy. Ya semoga Lu sih. kalau ini Sebenarnya dia pemakan segalanya sih. Tapi kayaknya ini yang paling sering deh. Mungkin yang follow kita tahu, karena kita sering banget ngupdate di tempat makan ini. Kalau gue catok sama Oke, 3, 2, 1. Iya, bener. Iya, sushi Korea selalu tiap hari. Nil, ngapain? Sensi sushi. Aduh, demi apa sih? Kadang ada gue yang enak gitu loh, kayak lambung gue isinya ada salmon. Tanggal ulang tahunnya Kak Gilang tanggal berapa? Lang, demi apapun Lang. Wah, lu kalau ini bener-bener giginya gue rontokin. 2, 3. Oh iya, 15 Juni. Gue ingat banget.
emang dapat lah. Karena Gemini, dia tuh Gemini. Oke. Oh iya. Oh apa? Aquarius. Beda. Jumlah followers TikTok dari Kak Gilang. Lu udah sebanyak itu belum sih? Kurang aja. Dicabutin bulu mata lu. Kita nih kalau misalnya ngomongin followers ya, sumpah kadang kita tuh suka kayak spesifik. Jadi kayak Gilang misalnya baru-baru ini dia udah 1M gitu. Terus dia bilang, "Oh my god, Gilang congrats ya udah 1M." Terus nanti dia benerin, enggak 1,1. Kalau cuma beda 1, tapi bener-bener harus tepat Tapi gitu. ini bercanda antara kita Iya, berdua. Kita iya. nggak pernah ke orang lain kayak Iya. gitu. 3, 2, 1. Wow. Gua ngomong coba cek. Enggak coba cek demi apa? Masih 2. Banget chemistry-nya. Jadi Kak Emil kasih satu kata yang mencerminkan itu Kak Gilang. Oke. Nah, Kak Gilang juga satu kata yang mencerminkan Kak Emil. Kayaknya kata-kata yang cocok adalah Dari Kak Emil dulu mungkin. Kuning ngambang, tay bukan ini lagi kuning karena kuning itu kan menggambarkan sesuatu yang hangat, yang bahagia, yang cerah. Jadi kayak itu tuh menggambarkan lo banget yang kayak motivated, terus juga menebarkan aura positif ke sekitar gitu. kalau Emil, kalau aku satu katanya adalah sarkastik. Karena Nggak dia sarkastik banget orangnya. Lalu, Kak Emil sama Kak Gilang tuh kayak ya content creator lah gitu ya jadinya. Nah, ide kontennya dapat dari mana sih? gue sendiri ide bikin konten itu kan gue suka ngomel-ngomel bacot-bacot di TikTok ya. Itu tuh biasanya dapat dari ya orang-orang sekitar aja gitu. Jadi kalau misalnya gue marah-marah itu emang lagi gondok beneran. Misalnya kayak ada temen yang ngutang, akhirnya ya udah gue bikin video tentang utang. Jadi kalau dia kesindir ya udah urusan lo. Jadi tuh kayak gitu-gitu aja sih, dapetnya dari hal-hal sekitar atau misalnya kadang lagi bukan masalah gue, tapi misalnya Gilang cerita temennya tuh ada yang pelakor, ya udah akhirnya gue kayak oh ada ya. Jadi ya biar orang-orang bisa relate gitu. Aku juga sama sih kayaknya dari kehidupan itu sama aku biasanya scroll for you page gitu kan. Jadi kayak sama nih terus bikin di gitu. Dukanya sebagai content creator itu apa? Suka Kalau duka. aku suka dukanya, dulu aku tuh ngelihat banget yang namanya angka. Aduh stres banget padahal gue suka banget konten ini tapi kenapa yang ngelihat dikit ya? Dulu Kalau aku dukanya suka sih kalau banget. aku pribadi ya ketemu Gilang itu pertama doang pasti. Wah. Sukanya banyak karena ya cita-cita gue emang jadi selebgram easy money side. Jadi kayak dulu tuh gue kalau ngeliat selebgram kayak aduh kok pengen banget sih, kayak gampang deh dapat kayak gini. Jadi sekarang beneran terjadi, jadi gue nggak nothing to complain karena emang beneran sebenarnya ya kalau dibanding sama pekerja-pekerja kayak kuli, kontraktor gitu kan sebenarnya bukan menggampangkan pekerjaan, tapi kayak ada susahnya juga. Ya udah jangan ngerasa paling menderita di bumi gitu loh. Kerjaan gue ini masih enak banget, masih banyak banget yang bisa disyukurin dari kerjaan gue. Terus kalau untuk dukanya sendiri mungkin ya yang kita kerja sama sih kayak klien gitu, kadang suka ada yang rese, akhir-akhir briefnya diubah, misalnya endorse terus kayak kak mohon maaf ya ini briefnya harus diganti jadi kayak gini, padahal kayak kita udah bikin videonya dan kita udah dikasih ke mereka, terus mereka ngomongnya telat. Jadi kayak gitu kadang ada ribut-ribut sama klien aja sih. Waktu Apa ya? buat keluarga. Waktu buat keluarga benar. Itu yang kadang aku suka kayak gue sibuk banget ya padahal nanti belum jalan-jalan sama nyokap ini segala macam. Dan itu karena waktu sama keluarga nggak ada dan orang tuh mikirnya karena kan kerjaan kita ini depan kamera dan kerjaan kita ya emang cuma bikin nunjukin kayak seru-seru hidupnya kita aja. Jadi tuh orang nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya gue lagi main di Gilang, yang ditunjukin ya udah gue main sama Gilang. Padahal tuh sebenarnya di belakang itu kita bikin video juga, ada endorse juga, ada kerja juga, ada meeting juga. Kelihatannya kayak cuma main doang, tapi kalau misalnya ada acara keluarga nggak pernah datang kayak gitu-gitu sih. Harapan untuk teman-teman dari LSPR biar mereka tuh semangat juga nih buat ngonten. Bikin aja terus. Misalnya kalau emang pengen minat di dunia konten, kayak pengen di depan kamera, ikutin hobi dan passionnya aja gitu. Kalau emang suka ngomong ya udah ngomong ke kamera, ngomong cerita, storytelling, kasih tips, atau suka fashion ya udah bikin yang tentang fashion gitu. Dan tadi jangan mempatokan semua sama angka, sama likes, karena hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin depresi loh, jujur. Jadi udah just keep doing it, bikin aja terus tanpa berekspektasi apa. Jangan compare diri sama orang lain. Karena step 1 lo akan berbeda jauh dengan step 10 orang gitu. Jadi jangan kayak kok orang itu bisa cepet banget kan kontennya kok gue nggak bisa. Iya, Jangan, iya, udah bener. fokus aja ke diri lo sendiri. Terpaku ke diri sendiri aja. Jadi gitu aja guys ngobrol-ngobrol cantik dari Campus Corner kali ini. Nah boleh nih Kak dari Kak Emil sama Kak Gilang ajak teman-teman di sosial media untuk nonton terus Campus Corner nih nanti. Guys, nonton terus ya LSPR TV di bagian Campus Corner. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya LSPR TV dan juga subscribe ke YouTube-nya LSPR TV. Mungkin sekarang kita mau menutup dengan tagline kalian. Oke. Campus Corner. This is real, this is fun, this is Campus Corner. Yeay!